Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bro Akbar gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Ini Oke, lagi oke. alhamdulillah Iya. hari ini senang karena sudah dapat izin dapat surat izin untuk meneliti dan mau lanjut ke perguruan tinggi untuk izin surat lagi. Oke, alhamdulillah. Oke. Sekarang nih apa? Musim apa di sana? Musim di Sydney. Winter kan sudah masuk Winter musim ya? dingin. Oh, dingin ya? Ada Berapa juga derajat? 16 kemarin 16 No. enggak terlalu. Biasanya kentara kalau dingin, menggigil kan? Iya. Enggak terlalu. Oke. 16 derajat ya kayak AC lah di Indonesia ya kan? Kemarin 16 kayak waktu dengan Mas Ardian kemarin. Oke. Dingin ya. Kalau Mas Kai, kabar gimana? Mas Kai? Alhamdulillah baik. Banjarmasin panas, cerah ceria sore ini. Panas, tapi kadang hujan. Tapi kadang hujan Mas. Kadang sore itu hujan, mendung, hujan sebentar. Kayak gitulah. Banyak Ya. hujannya di Kalimantan. Oke. Apa namanya? Lancar ininya, tulis menulisnya. Ya, sepertinya kehidupan PhD itu tidak apa, tidak flat. Tidak flat bahwa lancar terus atau kita Oh, kadang butuh waktu dan inspirasi untuk bisa menulis. Kadang harus iya, Pak. memaksa diri. Iya, pastilah, ya kan. Oke. Tapi nanti endingnya bagus lah, ya kan. Iya, kita berharap semua baik-baik saja endingnya bagus. Oke. Mas Akbar, Ya, ya. ini kan lama banget nih nggak ketemu kita nih. Kemarin terakhir itu bulan tahun 2016 ya, terakhir ya, yang wisudanya Pak Handoyo itu kan. Terakhir waktu foto bareng sama Mas Handoyo. Iya, habis itu nggak tahu. Habis itu kita saling melihat jejak jejak virtual masing-masing aja lagi kan. Betul. Oke. Ini ini apa namanya risetnya atau yang diteliti tentang apa, Mas Akbar di sana? Penelitian saya tentang academic integrity. Jadi penelitiannya Uh, itu yang kemarin kan lagi tren-trennya plagiarism dan lain-lainnya. Kalau itu kan uh, kalau plagiarism and friends itu pelanggaran. Kalau academic integrity adalah usaha untuk melawan penyelewengan tersebut. Jadi mm-mm. ada beberapa. Jadi seperti itu. Jadi mencari solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang melanggar kode etik sebagai peneliti dan sebagai akademik. Iya, iya. Dan itu pastinya susah kan, academic integrity itu ya. Karena Ya, itu kan bentukan sejak kita awal dibesarkan gitu kan. Itu integritas kan, kejujuran termasuk di sana juga kan. ya. Betul lah. Kalau kalau kita lihat di perguruan tinggi yang ya anggaplah yang internasional itu kan, Hmm, semua sudah aware bahwa hmm, kita ini international student butuh hmm, butuh dididik lagi tentang integritas akademik. Kenapa? Karena karena mereka punya sistem pendidikan yang nggak mudah mendeteksi copy paste. Juga iya. beberapa penyelewengan lain yang sangat strict, aturannya sangat strict. Uh, Untuk, aduh, oke. Okay. Yang jelas ini tugas mulia loh ini. ya saya berharap, ya harapan saya ini Mas Kais mudah-mudahan studi ini bisa memberi dampak ke ke semua perguruan tinggi di Indonesia. Iya, ya, Mulai dari pastinya, pastinya. klaster, mulai dari satu klaster, saya mau Iya, tidak sebutkan di sini iya, infonya. iya. Nanti misalnya dari satu klaster ke klaster lain. Ini kan namanya PhD itu adalah untuk bisa membangun kapabilitas untuk menghadirkan evidence based Iya, untuk betul. menyelesaikan masalah atau membangun atau mengkonstruksi solusi. Iya, Ya, iya. tidak bisa juga kita katakan bahwa sesuatu masalah itu dengan melakukan satu riset akan selesai. Nah, kan itu kan terus kontinuitas. Paling tidak ada yang Betul. yang terpenting ada yang memikirkan bahwa hal yang seperti ini
sangat dibutuhkan. Betul. Intinya harus ada impact-nya Mas ya, walaupun kecil ada impact-nya kan hasil PhD itu ya. Yang intinya menghadirkan figur yang bisa memikirkan satu aspek dari pendidikan. Kalau di sini saya lihat, wah teman-teman dari Vietnam, Ya. Indonesia atau dari negara lain itu banyak yang datang kuliah gitu. Saya biasa, bahkan saya lihat di buku, ada satu buku yang saya dapat itu Internationalization of Australian Higher Education, itu menarik. Kenapa? Karena saya lihat di situ di tahun 2000-an kalau nggak salah, Malaysia itu Malaysia itu lebih tinggi jumlah mahasiswanya yang kuliah dibandingkan Indonesia. Padahal kalau jumlah penduduk kita kan tidak, ya, bahkan jumlahnya double dari jumlah mahasiswa Indonesia yang mengambil. Iya, luar biasa ya. Kalau sekarang mungkin dengan adanya beasiswa ini, insya Allah artinya lebih banyak yang keluar. Betul. Ini Mas Akbar kita sapa dulu yang bergabung nih, ada Akhi Musinin. Ini dia bekas mantan mahasiswa saya ya. Iya. Kemudian ini ada juga dari Pak Asriyadi Adi nih, karena salam buat Pak Akbar tanya. Asriyadi Adi. Waduh, itu Pak Asriyadi Adi ini orang pejuang. Saya kagum dengan beliau itu. Oh iya. Lihat bagaimana cara mendapatkan beasiswa dan bagaimana cara logistik. Dan saya bilang ya beasiswa ini, dan ini yang selalu saya katakan ke teman-teman, bahwa beasiswa ini adalah sesuatu yang susah. Terus terang susah, nggak ada katakan gampang, tapi nggak mustahil, nggak ada yang mustahil. Sesuatu yang bukan mustahil yang jadi permasalahan. Itu yang jadi kabar baiknya. Bukan sesuatu. Pun saya merasa beruntung karena setiap mendaftar beasiswa kayaknya one shot. Daftar AS satu kali tes, alhamdulillah lulus. Daftar kali alhamdulillah lulus. Dan sepertinya saya nggak tahu ya apa kriteria dari, tapi kita mungkin bisa meraba-raba. Karena setelah diinterview dan beberapa pertanyaan yang diberi, itu mereka bisa tahu karakter kita seperti apa kita memang bisa diberikan beasiswa ini atau tidak. Jadi iyalah, nanti kan ada beberapa pertanyaan nanti yang harus Oke. Jadi kita sapa lagi, ini ada Dina Rafidiah. Dina Rafidiah ini kolega di kampus ya, mungkin bisa dibilang my partner in crime lah. Jadi dia sama-sama saya berjuang mendapatkan beasiswa nih. Jadi hari ini hadir juga. Semangat. Jadi ya semangat. Jadi pas saya dapat ke Australia, nah beliau ke Amerika kemarin, ke US. Jadi sama-sama berangkat. Dia ke US, saya ke Australia kemarin. Nah, sekarang mungkin nanti sama-sama lagi berjuang. Sebenarnya beberapa teman-teman ya bisa dianggap yang mendapatkan beasiswa doktor kan banyak. Di sini ada lumayan lah, puluhan. Kalau di Australia itu banyak. Jadi kalau umpama beberapa pertanyaan nanti yang diberikan itu hanya merepresentasikan pengalaman saya pribadi, karena ada beberapa teman yang punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada bahkan petarung yang saya kagum itu berapa kali tes lagi, tes sampai lulus, waduh luar biasa. Iya, oke, mantap. Nah ini kan banyak yang ini Mas Akbar banyak banget kan yang pengen PhD kan. Nah ini kan kalau Mas Akbar sendiri siapa sih, makna PhD itu bagi Mas Akbar? Iya. Bagi saya PhD itu sebenarnya sarana untuk bisa memberikan skill penelitian untuk problem solving yang mungkin lebih besar. Seperti tadi yang saya katakan, untuk bisa menghadirkan evidence based solution. Biasanya kan kita bisa melihat lebih in-depth, lebih rigor tentang permasalahan apa yang kita hadapi sekarang, terus bagaimana caranya kita mencari secara saintifik apa solusi yang terbaik. Kemarin itu saya masih ingat dengan Mas Ardian itu bahas tentang paper itu ya, kalau kita sebenarnya tanpa meneliti pun kita biasanya bisa mengasumsikan bahwa ini masalahnya, ini solusinya. Tapi dengan di situ kita bisa menjadi kita mengikat ilmu itu menjadi
the recent problem, masalah yang sekarang. Nanti akan peneliti lagi yang akan mengeksplorasi, ada lagi nanti berikutnya yang lebih yang bisa mengembangkan. Jadi dia lebih terrecord. Iya, terdokumentasi gitu ya. Nah, jadi kemarin itu ya mungkin orang tanpa ada beberapa tanpa meneliti pun bisa melihat solusi dari satu masalah. Tapi evidence base itu adalah untuk bisa untuk bisa mengikat, untuk bisa mengembangkan kemampuan yang lebih sustainable, yang lebih berkesinambungan untuk menyelesaikan satu masalah, baik itu institusional, baik itu kebijakan, baik itu ya yang bersifat penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan lain-lainnya. Bagi saya pribadi, selain itu PhD itu untuk membentuk kebiasaan akademik, kebiasaan membaca, kebiasaan menulis yang lebih berkualitas, kebiasaan untuk lebih kritikal kualitas bacaan, terus kemudian juga PhD itu untuk mengenali kekurangan dan kelebihan saya untuk bisa mendapatkan karakter scholar gitu. Untuk kita mendapatkan karakter scholar kan tidak langsung kita dapatkan. Itu harus mengalami harus mengalami kriuk-kriuk. Iya, naik turun lah, up and down gitu ya. Ups and down of life sebagai scholar. Yeah. Dan ya saya rasa beberapa setuju bahwa ini untuk membangun network penelitian dan kolaborasi. Kemarin saya tidak bisa mungkin ya dapatkan paper terbaik tanpa berkolaborasi dengan Michelle, supervisor saya. Iya. Bisa dapat yang terbaik. Mungkin kalau saya tulis sendiri, papernya sendiri nggak mungkin lah. Iya. Atau mungkin saya cari sendiri conference yang mana yang bagus, mungkin dengan batas pengetahuan yang saya miliki, conference ini terbatas. Tapi dengan bantuan supervisor kita tahu bahwa ini yang lebih spesifik yang bisa memperkenalkan kita sebagai scholars tingkat global, kita diketahui secara global. Betul. Artinya sebenarnya kita tuh punya potensi di diri kita kan, tapi kadang kita perlu orang lain juga yang melihat potensi itu kan dan mengarahkan serta beri masukan. Nah itu gunanya supervisor, Mas Akbar ya. Tapi kita harus merasa terchallenge ya. Karena ada beberapa juga sih orang-orang yang diberi saran dengan supervisor bahwa coba kita kerjakan penelitian ini atau mungkin kolaborasi dalam hal buat paper. Karena bentuk studi sekarang untuk PhD ini kan disebut tradisional. Hasil PhD yang pakai disertasi, kita lulus melalui disertasi. Tidak ada kita tidak punya kewajiban untuk publikasi. Tapi keren kemarin itu. Tapi kemarin keren itu publikasi langsung best paper lagi. Alhamdulillah sudah dua publikasi selama kuliah ini. Kita kan tidak punya kewajiban untuk publikasi, kecuali kalau kita mengambil PhD by publication, kita wajib untuk publikasi. Kalau tidak salah 4 publikasi ya, kalau tidak salah untuk bisa mendapatkan itu. Pokoknya kalau berhasil 4 udah dikasih itu ya PhD ya. Gitu ya. Tapi kan ada standarnya, enggak sembarangan. Ada sembarangan. Kirain pas langsung landing, langsung bikin paper 4, diterima ke-4-nya langsung deh balik Indonesia. PhD. Oh, sebuah paper itu butuh berbulan-bulan untuk bisa diterima. Betul. Enggak sembarangan juga momennya. Kadang kita punya paper, ada jurnal juga, jurnalnya akan publish, temanya nggak kena lagi. Betul. Ya. Ini jadi kawan-kawan yang mau tahu detailnya gimana sih tips sama trik untuk jadi best paper, nanti silahkan tonton ya akademik vlognya Mas Ardian ya kan. Nah di sana ada rekaman interviewnya langsung dari Mas Ardian dengan Mas Akbar Lontara, promosi. Kemarin logatnya itu logat daerah, soalnya saya kan nggak bisa logat. Jadi terlihat bagaimana logatnya Mas Ardian dan logat kita. Oke.
Ya sekarang kan zamannya ini kan, word English, mana ada lagi bahasa Inggris yang British atau Amerika. Makanya ada bahasa Inggris rasa Banjarmasin gitu kan, bahasa Inggris rasa Iya, Makassar gitu kan, iya, bahasa iya. Inggris rasa Malang gitu kan. Bener nggak? Betul, betul. Nggak ada zaman lagi American British English itu udah zaman zaman dapat bahala udah itu. Karena ada katanya Jadi Chinglish, global English itu Chinglish, global Chinglish. ya Ya, Chinglish, oke. bahasa bahasa Inggris. Uh, Ada kan bahasa Inggris uh, yang spesifik ke logatnya orang Cina. Tapi kalau saya lihat orang Indonesia kita ini kalau berbahasa Inggris lebih bagus, lebih mampu apa mensimilarize dialeknya, betul, ucapannya daripada ya beberapa negara lain seperti teman yang dari Korea dan ya dari Jepang susah itu mereka. susah mereka. Kalau dia bilang dust, kita bilang dust. Dia bilang daste gitu kan. Untung nggak daster ya, untung nggak Iya. daster ya. Iya, tapi lebih mudah lah kita belajar bahasa ini. Uh, Bahasa Inggris. Kita lihat. ini ini ada pertanyaan nih dari Mas Fitra Ramadhani, kolega juga nih, tapi beda kampus di Banjarmasin. Dia ada dari kampus Uniska. Kata dia nih, apa skill yang dipersiapkan oleh Mas Akbar setelah wawancara atau gini, apa skill yang harus dipersiapkan berdasarkan pengalaman pas wawancara itu? Nah, apa skill yang harus disiapkan Mas Akbar Oh, apa skill yang harus disiapkan? ketika menghadapi wawancara atau yang harus ditunjukkan ketika pas menghadapi wawancara? Hmm. Hmm. Uh, Gini ya, kalau beasiswa itu skill yang perlu kita miliki adalah keakuratan menjawab pertanyaan kan yang pertama. Kita Oke. tidak putar-putar, kita pastikan bahwa dia akurat. Baik dia pada saat kita menjawab essay, ada teman yang pernah perlihatkan essay aplikasinya dan perlihatkan bahwa pertanyaannya ini, jawabannya ini dia tidak terlihat korelasinya. Kadang Hmm. kita melihat bahwa oh ini sudah bagus, cara saya berbicara bagus, saya public Hmm. speaking bagus. Mungkin ada beberapa teman yang melihat wawancara saya dan Mas Ardian dan cara bicara saya mungkin terbata-bata dan tidak begitu Ya, lancar di paha. Tapi kalau bahasa ya. Inggris wawancara mungkin agak lancar lah. Cuman yang Oke. perlu memastikan bahwa biasanya skill untuk menangkap frase dalam pertanyaan tersebut. Ada 2-3 frase umpama pertanyaan yang dia butuhkan dan itu yang kita address, itu yang kita Ke situ jawab. fokusnya ya, tembakannya ke situ ya kan? Jadi biasanya fokus beberapa 1-2 frase dari pertanyaan tersebut Oh, dan pertanyaan itu. Saya rasa mungkin saudara siapa ya? Kalau dia Fitra. pertanyaannya mungkin skill dasar yang kita miliki kan 5WH. Kalau dia why kita harus tanyakan because dan lain-lainnya. Hmm. Cuman ada yang lebih spesifik dari itu yang saya dapatkan bahwa pada saat menjawab pertanyaan itu kita juga harus mengetahui siapa yang menginterview kita. Nah, itu penting ya. Itu salah satunya bahwa kalau seumpama kita diinterview oleh anggaplah saya waktu S2 diinterview oleh apa oleh salah satu profesor dari Darwin University kalau tidak salah ya. Hmm. Saya harus memastikan bahwa saya menatap matanya dan tidak Hmm. dan meyakinkan bahwa kita itu betul-betul confident dan jujur. Kalau di beberapa kultur diwariskan bahwa apa itu Menghindari ya. the eye of the beholders itu Ya. adalah kesopanan dengan maintain eye contact untuk bicara. Jadi kalau di Indonesia kan kalau kita berbicara dan terus menatap itu Nggak nyaman orang. nggak nyaman orang kalau kita tatap terus. Apalagi kalau Mas kayak di sini kan kalau saya tatap terus. Apalagi kalau dikedipin mata kan, bahaya juga kan. jadi kalau tanyakan skill apa, skill kontekstual kita juga harus tahu bahwa pun kalau kita lihat yang mewawancarai mungkin lebih dewasa dari kita Hmm. harus tahu cara. Pun kalau seumpama yang seumuran juga kita juga harus tahu cara memperlakukan. Apa bedanya cara memperlakukannya? Mungkin pilihan kata yang kita gunakan, Oke. intonasi bahasa yang kita Ya. miliki, dan lain-lain.
Tapi yang terpenting sebelum wawancara itu adalah yang pengalaman saya waktu sebelum beasiswa doktor ini itu banyak banyak itu banyak membaca dan diskusi. Ya, saya biasa Membantu ya. undang mahasiswa untuk berdiskusi, terus saya juga biasa berlatih berdiskusi dengan istri. Ya, Kalau saya kadang bosan juga dengarnya. Saya sebenarnya berlatih untuk bisa menjawab pertanyaan dan lebih betul. konsisten dalam mengatur ritme Betul, ide betul. pada saat bicara. Hmm. Kalau waktu S1 lebih sadis lagi. Hmm. Saya Gimana itu? bicara di toilet, bicara sendiri di toilet. Kayak orang kesurupan ya. Kayak orang Di kesurupan. kebun bicara dengan pohon coklat gitu. Oh gitu ya. Pokoknya harus gila gitu ya. Nah, ini dalam bahasa Bugis bawa bilang, jangan nih anak-anak ya. Katanya ini sudah gila ini. Udah sarap gitu ya. Dasar berlatih bicara bahasa Inggris sendiri. Padahal Oke. itu satu-satunya cara untuk praktik kan. Hmm. Tidak ada cara lain yang bisa kita buat untuk praktik berbahasa Inggris selain berbicara sendiri. Betul, betul. Ya, kecuali kita punya teman yang mau Hmm. berbagi sharing untuk lawan tanding sparring speaking. Hmm. Kalau saya waktu kuliah beberapa teman bilang juga, enggak usah berbahasa Inggris Kak. Kita bahasa Indonesia saja. Akhirnya cari solusi sendiri. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Enggak tahu apa Mas Kayes, menurut Mas Kayes sudah menjawab pertanyaan. Ya, ini Mas Fitra namanya, Mas Fitra. Mas Fitra. Mas Fitra. Tapi saya bisa di message ya kalau Ya. umpama Mas Fitra mungkin. Ya. Artinya Melihat ketika wawancara itu kita boleh nggak bilang kekurangan diri, misalnya saya kurang di sini, saya kurang di aspek ini, boleh nggak? Atau kita harus pakai cara lain untuk memparafrase itu seolah-olah itu nggak jadi kekurangan, Mas? saya rasa mengakui kekurangan itu bukan suatu aib ya. Tapi di sana juga harus ada kita sampaikan apa yang telah kita lakukan untuk menutupi kekurangan itu. Karena bahasa Inggris saya mungkin masih tidak masuk ke ranah akademik, tapi saat ini sudah membentuk tim atau membentuk kelompok belajar Inggris akademik dengan teman-teman dosen di UN seumpamanya dan lain-lainnya. Itu salah satu usaha untuk menutup kekurangan. Jadi terlihat bahwa kita berusaha dan tidak menerima kekurangan itu apa adanya. Sip. Nah, kita lanjut lagi nih. Memang ini agak-agak berat juga topiknya ya, tapi ya ini harus diketahui kan sama kawan-kawan. Kan kadang di PhD itu kan yang dicari itu, kamu daftar PhD nggak? Mau sih gitu kan, tapi nggak tahu nih apa yang diteliti gitu kan. Kamu kapan mau PhD tahun depan? Udah siap proposal risetnya? Belum. Nah, itu gimana sih caranya Mas Akbar untuk mendapatkan topik riset yang sesuai dengan bidang kita, terus lagi matching sama calon potensial supervisor itu gimana caranya? Iya, apa ya? Kalau saran saya pribadi sebenarnya kalau teman-teman mungkin berbeda ya, yang lain yang dapat PhD lain. Saya rasa linearitas dengan penelitian kita sebelumnya itu sangat penting. Sehingga kita tidak memulai dari awal lagi untuk memiliki mental structure tentang satu disiplin ilmu yang pertama. Terus yang kedua juga kita punya beberapa referensi yang bisa kita kembangkan. Kita sudah punya beberapa referensi. Ya? Jadi mungkin dari master kita terus kita kembangkan ke tambahan 3 research questions yang baik. Mungkin itu salah satu tips yang pertama. Terus kedua, sebaiknya review artikel di topik yang kita inginkan. Oke. 10 atau 20. Untuk Nah, 20 ya. Apa yang kita cari 10-20 ini biasanya kita cari gap metodologi, seumpama ini metodologi yang belum ada, atau gap sampel juga bisa, atau gap studi, gap research question, sama research questionnya ini sudah, ini research questionnya sudah, ini research questionnya yang belum. Atau lihat dari 10 atau 20 artikel itu, lihat
rekomendasi peneliti, kan ada rekomendasi peneliti Ya, biasanya. betul. Peneliti merekomendasikan bahwa penelitian ini dikembangkan ke ranah ini. Dan itu bisa kita kumpulkan dan bisa melihat topik ini yang menarik, Oke. yang perlu dieksplor. Tapi perlu dilihat juga artikel yang kita review itu apa up to date dari tahun berapa. Ya. Kita mereview artikel tahun 2010, 10 Ah, tahun yang lalu, terus kita anggap ini gap. Kalau semakin baru semakin bagus. betul, betul. Semakin baru semakin bagus. Iya. Biasanya peneliti itu sendiri, artikel itu sendiri akan menyampaikan ke kita apa gap dari penelitian yang ada sekarang. Oke. Itu bisa kita tangkap. Kalau tanya bagaimana kita bisa memulainya, kita mulai dari penelitian master kita, terus kita melihat artikel yang ada sekarang berhubungan dengan topik itu, terus Oke. kita lihat peneliti mungkin bagusnya kalau seumpama kita ingin melanjutkan studi ke Australia contohnya ya, atau ke Australia kita melihat peneliti-peneliti Australia dan melihat rekomendasi penelitian yang diinginkan, dan kita bisa ambil dari situ topik yang Iya. menarik. Mungkin Jadi bukan membabi buta mengikuti apa namanya interestnya si supervisor, bukan kan? kadang apa ya, kalau 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 uh, kalau nantinya pun supervisor melihat penelitian kita, kan dia akan melihat apakah ini betul-betul terbaru, karena supervisor kita sudah mengikuti perkembangan ilmu ini melalui conference, melalui langganan jurnal yang mereka miliki, melalui notifikasi ResearchGate atau notifikasi notifikasi Google Scholars atau database yang mereka miliki. Sini kan banyak database, dia sudah bisa melihat perkembangan bahwa gapnya ada. Nah pun juga kalau interest, berhubungan dengan interest, biasanya interest kita yang lebih, tapi interest kita biasanya tidak jauh dari bidang ilmu itu, Iya, bidang itu ilmu penting. Iya. supervisor kita. Nah yang menariknya ini sepertinya supervisor kita biasanya namanya juga supervisor ya. Mereka punya supervision. Vision itu visi penglihatan yang super. Ya, super gitu ya. Penglihatan yang super untuk melihat bahwa ini sudah ada gapnya ini. Jadi sudah diteliti sebelumnya, ini belum. Ya, kadang pun saya lihat judul yang kita miliki nantinya akan berubah di beberapa. Betul. Ya, Selalu akan ada berubah. revisi ya. Ya, jadi sebagian besar teman-teman yang saya lihat itu judul yang kita ajukan di proposal itu akan berubah pada saat akan mempersiapkan konfirmasi kita, disesuaikan dengan literatur yang ada sekarang. Oke. Intinya kan mengarahkan supervisor ya ke arah yang benar ya. Biasanya apa ya, kita sendiri yang mengeksplorasi. Jadi supervisor kita hanya diberikan ruang seperti ini, kita diberikan ruang untuk mencari, dan kita sendiri yang mencari. Kadang kita terbentur ke di kanan. Aduh, luar biasa pengalaman ini Mas Kais. Insya Allah nanti Mas Kais akan alami sendiri, amin. Semoga teman-teman yang lain juga mengalami sendiri tantangannya. Beda-beda. Itu kan nanti pas kan topik riset udah ada nih ya kan, topik riset udah siap nih. Nah terus kan ini perlu mencari supervisor. Nah ini kan katanya ngeri-ngeri sedap juga nih PDKT dengan supervisor gitu kan. Nah kalau Mas Akbar mengalami nggak yang pengalaman ngeri-ngeri sedap ini? Untuk kasus saya mungkin sedikit berbeda dengan beberapa teman yang lain. Oke, gimana itu? Saya sampaikan ke Mas Kais kemarin untuk mengundang Mas Ardian juga kan, karena kasusnya berbeda. Kalau saya kan supervisornya sama dengan yang waktu master dulu. Oke. Waktu master juga ambil disertasi. Oke, jadi melanjutkan ya? Ya, disertasi. Jadi sudah berusaha untuk meyakinkan supervisor pada saat mengambil master, dan alhamdulillah
disertasi tersebut kan dapat high distinction. Weh, keren. Ya, Memotivasi, ya. motivasi ya. Ini yang jadi artikel kemarin ini, yang kemarin jadi Oh, artikel ada satu. wah, keren, keren, keren. Nah, mungkin satunya nanti kalau ada waktu masih bisa jadi artikel lagi. Mungkin ada 2 dari situ. Cuman setelah dapat itu saya jadi percaya diri bahwa insya Allah pasti bisa diterima ini kalau saya meng-apply lagi. Ya pastilah. Udah ada pengalaman soalnya kan. Yang menariknya justru pada saat mendaftar S2 kan saya enggak punya LOE dan Oh, gimana itu? enggak punya LOE. Daftar aja. Oh, tapi dapat ya. Saya dapat. Iya, keren Alhamdulillah. lah. Terus, Rezeki nih, terus rezeki dong. berikutnya cara merebut hari itu kita browse kita melihat universitas yang ingin kita tuju. Terus di website universitas itu kita cari supervisor yang kita inginkan dan melihat research interest. Itu kan ada beberapa publikasi dan lain-lainnya informasi tentang akademisi itu. Berikutnya adalah research interest. Kalau research interestnya itu ada di topik kita, maka kita bisa apply. Klik gitu ya. Kita harus cek dulu apakah topik kita itu termasuk research interestnya Iya. supervisor. Dan lebih bagus lagi kalau seumpama kita cite supervisor. Nah, ini keren nih. Nah, kita Pasti cite proposal ya. Itu ada di dalam proposal kita, terus kita cite dan kita ajukan untuk proposal tersebut. Mereka akan paling tidak kan itu bukti bahwa mereka berada di dalam disiplin ilmu yang kita inginkan. Berikutnya mungkin proposal yang kita kirim itu harus terlihat bahwa bahasa Inggris kita itu memang memadai untuk bisa lanjut doktor. Iya, bahasa Inggris ya. Proposal PhD kita itu harus memperlihatkan bahwa kita bisalah untuk emang deserve gitu ya, deserve ya, layak. Layak gitu ya, bahasa Inggrisnya layak untuk bisa dapat dokter dan juga gapnya terlihat jelas. Bahwa gap yang kita ambil yang kita sampaikan itu setelah mereview academic work yang sangat outstanding atau sangat kredibel di bidangnya. Kita tahu bahwa ini orang-orang yang dikenal di disiplin ini adalah orang ini. Nah, sampai kita justru di proposal kita quote atau reference www.com banyak.com. Parah Bukan itu. komersial ya. Parah banget itu kan. Iya, parah banget bagi mereka. Jadi bukannya nggak bisa, tapi bukan .com itu nggak bisa, cuman tidak akademik untuk jadi landasan berpikir. Betul. Kemudian mungkin trik yang lainnya adalah di CV kita memperlihatkan pengalaman penelitian. Oke. Menarik nih. Jadi harus ada selain di sana kan nama, detail, terus educational background, terus ada research experience. Jadi seperti Mas Kai dan beberapa teman yang sudah kayak temannya yang sudah ada yang pernah kuliah di Amerika itu, mata kuliah kuantitatif dan mata kuliah kualitatif ataupun research method ya. Ya, riset design dan lain-lain itu kan bisa menjadi bisa kita masukkan dalam research experience. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Apalagi pernah publikasi ya. Jadi enggak usah bahwa kita pernah ikut proyek ini, enggak. Kenapa demikian? Karena bentuk kita kan tahu bahwa untuk mendapatkan nilai atau mark di satu mata kuliah penelitian itu kita harus melakukan penelitian.
Betul. Kita punya data yang harus kita olah, dan juga kita harus memperlihatkan bahwa kita berpikir secara kritis, kita menganalisa, membuat narasi yang baik dan lain-lainnya. Jadi bisa kita masukkan, walaupun dia mata kuliah, tapi dia bisa kita masukkan ke dalam research experience, pengalaman penelitian. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Dina Rafidia, my partner in crime dia. Kata dia agak miss tadi di penjelasan Bang Akbar tentang bidang studi. Jadi Bang Akbar ini risetnya di bidang apa tadi ya? Dan kalau proposal awal pada waktu kita melamar beasiswa itu biasanya tetapkah atau ada perubahan pada saat pelaksanaannya nanti di kampus tujuan? Kayaknya sudah terjawab tadi ya, tapi dia agak miss tadi. Mungkin bisa diulang sedikit. Oh iya. Kalau saya fokus di academic integrity saat ini. Academic integrity. Oke. Ini bukan terbaru di Indonesia, sudah beberapa peneliti sudah kita punya. Saya sebutkan beberapa kayak peneliti Syaputra, kita punya di Nimrum, kita punya Prof. Yono, kita punya ada juga beberapa dari UGM, Mas siapa ini aku lupa, Arizona, Mbak Arizona dan kawan-kawan, dan beberapa lainnya. Penelitian kita, proposal kita pada saat kita sudah diterima seumpama itu akan berubah tergantung dari gap yang kita temukan. Oke. Jadi proposal kita diterima, kita memperlihatkan kemampuan penelitian dan kemampuan meneliti, terus kita diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa gap ini betul-betul dibutuhkan. Kalau seumpama kita bisa membuktikan bahwa proposal sebelumnya itu memang betul-betul gap yang dibutuhkan, kita akan diterima. Tapi biasanya tidak jauh dari proposal kita sih sebenarnya. Oke. Tidak jauh dari proposal kita. Oke. Jadi yang penting itu proposalnya dulu disiapkan ya kan? Ini proposal ini kan tidak sembarangan juga kita buat. Tidak langsung bikin introduction gitu kan? Ya. Kita harus lihat formatnya dulu dari perguruan tinggi yang ingin kita tuju. Beda-beda kan? Nah, jadi beberapa kali format penelitian itu berubah. Pertama, format penelitian harus disesuaikan dengan beasiswa. Oh gitu ya? Ada persyaratan beasiswa bahwa format penelitian itu introduction-nya, introduction-nya, metodologinya, dan beberapa jumlah kata yang dibutuhkan, dan juga strukturnya seperti ini. Oke. Kemudian kita pada saat mengurus LOE juga kan kita harus menyesuaikan dengan struktur proposal penelitian dari kampus yang kita tuju. Biasanya potential supervisor itu akan mengirimkan format dari kampus bahwa begini format proposal yang harus kita penuhi. Iya, template-nya gitu ya. Template. Jadi beberapa kali berubah. Memang kita apa ya? Pantang menyerah. Rubah salah. Perbaiki di sini. Kan terus tidak orang yang mendapatkan beasiswa itu orang yang ingin mengejar beasiswa harus sadar betul bahwa kita akan jatuh bangun. Iyalah, pastilah. Nggak bisa baperan ya. Pada saat sudah mendapatkan itu, sudah memberikan kepercayaan bahwa kita bisa berkontribusi, insya Allah. Tadi kan proposal udah siap gitu kan, terus supervisor udah dapat. Nah, terus kita nih bagaimana sih cara cari scholarship providernya? Nah itu gimana sih tipsnya? Mas Akbar kan masternya beasiswa ya kan, dan PhD ini beasiswa juga. Nah itu bagaimana sih cara memilih yang pas, Mas Akbar? Tentunya kan budgetingnya harus pas juga gitu kan, terus lagi beberapa policy-nya harus pas juga gitu kan. Nah itu gimana caranya? Alhamdulillah saya dari S1 beasiswa sampai S3. Wih, keren. Karena orang kan kurang mampu kan. Kurang mampu untuk bayar kuliah, jadi terus beasiswa. Justru pengalaman beasiswa yang S1 itu yang lebih berarti bagi saya. Berarti bahwa seorang teman itu sangat penting.
Saya punya satu teman yang dulu kan saya honorer. Waktu kuliah sambil honor ngajar, Ya. terus teman bilang, "Itu urus beasiswa yuk." Saya kan malas urus Hmm. beasiswa. Saya bilang, "Biar mahasiswa yang lain Ya. saja, yang urus. Saya kan punya pekerjaan honorer." Tapi dia paksa bahwa ini harus bisa lah, karena sudah dapat ranking kan di kampus. Nah, setelah itu belajar mengurus beasiswa. Mengurus beasiswa, berkas-berkas yang diberikan diajar dapat dari situ syarat-syaratnya diberikan. Akhirnya dari situ mungkin terbiasa mendaftar beasiswa dan sudah terbiasa mental untuk mencari beasiswa. Nah, pertanyaannya tadi beasiswa apa yang Yang pas, yang cocok gitu. Beasiswa Kan apa tiap yang biasanya beda-beda kan skemanya. susah? Kita susah milih beasiswa sih sebenarnya. Kecuali kalau kita mau menunggu bertahun-tahun bahwa beasiswa ini kalau saya tidak dapat saya akan tunggu tahun sebelumnya tahun depan ya dan 2 tahun berikutnya. Ada teman-teman yang hanya mau dapat beasiswa Australia umpama. Dia hanya menunggu beasiswa ini untuk bisa dia didapatkan. Tapi kan rezeki itu kadang kita tidak bisa atur. Itu Betul. yang jadi. Makanya kita sebagai pengejar beasiswa itu kita lempar saja beasiswa kemanapun kita bisa dapatkan. Kita dapatkan dari AAS ya, dari LPDP, dari dari New Zealand. New Zealand masih bagus sih, New Zealand scholarship dan beberapa penyedia beasiswa yang ada. Yang pasti kita harus pastikan bahwa beasiswa yang akan kita dapatkan itu fully funded. Iya, itu penting ya. Ada beberapa beasiswa yang tidak fully funded. Beasiswa Parsial yang ya. beasiswa yang kita dapatkan kita harus pastikan bahwa dia adalah beasiswa fully funded dan dan kita punya kita punya kesempatan untuk mendapatkan biaya persiapan sebelum kuliah. Iya, Kan kita itu ini penting. ya, kadang kita tidak punya dana yang mencukupi untuk dapat beasiswa. Seperti contoh Betul. saya kan terus terang saya kan pegawai negeri dan beberapa pegawai negeri itu ya samalah polemiknya. Gaji kita sudah dipotong lah untuk gaji kita dipotong untuk kredit kan. Iya. Nah, untuk bisa mendapat beasiswa itu ya sangat-sangat harus betul-betul sangat-sangat hemat kita. Betul. Saya masih ingat tuh beasiswa yang pertama saya ikut mobilnya Pak Rektor numpang ya. Wah, Iya, karena dana untuk naik bus keren. tidak cukup untuk dana tes dan dana naik bus. Ya, terus untuk S3 juga sama. Jadi pengalaman luar biasa lah. Kita betul-betul harus paling tidak melihat semua kesempatan yang ada. Jadi pengejar beasiswa kita harus opportunistic. Ya. Tembak Semua dicoba ya. Semua tembak. Karena pengalaman pribadi ada satu beasiswa yang saya daftar sebelum mendaftar di LPDP dan beasiswa saya ditolak kan. Bukan ditolak, tidak lulus lah. Tidak ada kata ditolak. Saya tidak lulus karena tidak memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan pertama yang tidak saya penuhi adalah saya mungkin belum dosen. Nggak ada pertanyaan. Untuk apa staf kuliah S3 sumpah? Iya. Apa manfaat dan korelasi dan pekerjaannya ya kan itu kan tidak bisa Iya. dijawab. Dan untuk apa? Kita harus positive thinking saja. Mungkin bukan dan lain-lain, tapi kita perlu positive thinking bahwa akan ada kesempatan yang lain. Terus kedua pertimbangan kita, biasanya proposal kita itu akan dibaca oleh reviewer yang berbeda-beda. Oh, oke. Kalau saya anggaplah ada yang mendaftar aplikan, terus reviewernya saya dan Mas Kai. Apa yang Mas Kai anggap sebagai penelitian yang penting, itu kan mungkin berbeda dengan yang saya anggap sebagai penelitian yang penting, tergantung dari bagaimana saya melihat permasalahan yang ada di negeri ini Sumbawa ya, di negara ini, dan bagaimana saya melihat literatur. Nah, jadi dicoba saja, siapa tahu kita dapatkan
reviewer yang tepat ya. Iya, tepat. Kita harus betul-betul optimistik dan oportunistik. Paling tidak targetnya hanya satu bagi yang membawa beasiswa. Target kita yang menahan kita untuk mencari beasiswa itu satu, itu usia. Kalau sudah Ya, melewati batas usia, sudahlah kita cari jalan lain goodbye. karena ada Goodbye udah, bye-bye gitu ya. ya, tapi jangan bilang bye-bye dulu, kita masih melihat kesempatan apakah ada beasiswa lain yang Iya, dimanapun itu. Saya kemarin bercita-cita tidak dapat dalam luar negeri pun oke lah, it's okay. Yang penting kita yang penting kita sekolah. hmm, Permasalahannya adalah kalau bukan kita siapa lagi yang mau sekolah? betul. Heeh. Karena susah disuruh Orang-orang sekolah. orang-orang yang mau sekolah itu jarang. Kayak saya kan, Hmm, adakah yang mau meninggalkan anak istri selama 1 tahun untuk hmm, apa? nggak ada. Meninggalkan kenyamanan hidup ya, Iya, untuk mencari ilmu. keluar dari comfort zone. Iya. Oke, ada ya, ada mungkin ada. Tapi kemudian pengorbanan yang lainnya ya seperti apa? Karakter pantang menyerah itu kan tidak semua orang miliki. Betul. Dan justru nilai-nilai itu yang kita dapatkan kan dari perjuangan itu. Dan itu sangat mahal. Jadi kalau kalau sudah punya proposal, sudah punya IELTS yang cukup, sudah punya bukti bahasa Inggris yang cukup, lempar ke beberapa beasiswa yang ada. Tapi seperti tadi, stay tepat bahwa topiknya itu sudah melihat dari beberapa artikel penelitian bahwa memang yang dibutuhkan, terus supervisor yang kita inginkan itu betul-betul akan berkontribusi terhadap terhadap uh, keinginan kita untuk berkontribusi ke depan. Hmm, Kan ini PhD ini hanya satu batu loncatan saja. PhD itu bukan akhir ya. iya, PhD itu 4 tahun, terus setelahnya juga ngapain kita setelahnya? Setelahnya kita kembali ke Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia kita bikin apa? Kembali ke kehidupan normal. Hmm, Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan kepada diri saya sendiri. hmm, Terus kalau saya kembali ke bekerja, mengajar, menulis, mengajar kembali dan lain-lain, apakah kebiasaan menulis saya atau kebiasaan akademi saya selama kuliah akan tinggal di sana? Nah, itu yang masih perlu saya kembangkan. Kenapa? Karena sepertinya kebiasaan S1 saya dan S2 saya apa ya, mulai menghilang. Tapi satu iya, hal yang saya secara pribadi sadari bahwa uh, berkas-berkas atau file-file dari master itu tetap saya simpan untuk bisa saya review kembali untuk betul. menambah lagi semangat akademisi, Hmm, semangat penting. untuk semangat untuk Oke. menulis. Terus ada ini, Mas Akbar, ada yang bilang gitu kan, makanya kita ungkap sini. Katanya kalau mau PhD supaya cepat diterima katanya, kita harus ada publikasi dan jurnal yang terindeks katanya. Benar nggak? Kayak gitu. Dari terindeks Scopus gitu ya, dan Ya, lain-lain. ada Scopus atau indexing yang lain. Untuk apa? Coba diulang pertanyaannya Mas Kais. Oke, supaya mudah gitu kan kita mendaftarkan PhD gitu kan, baik itu mendapatkan LOA atau kita mendapatkan kesempatan beasiswa dari si provider beasiswa, maka CV kita tuh harus juga ada poin publikasi yang mentereng gitu kan, Ya. artikel yang terbit di jurnal terindeks. Kata Mas Abad kan sederhana aja kan, pengalaman kita belajar riset method itu udah cukup gitu kan, udah mencukupi kan. Nah itu bener nggak kayak gitu? Ada beberapa scholarship Hmm. mitos mitos beasiswa yang perlu Ya, kita ya. ketahui. Dan itu membuat kita minder biasanya. Hmm. Mitos beasiswa itu pertama bahwa kalau kita punya IELTS yang mencukupi atau kita kita sudah punya bahasa Inggris yang bagus, kita Hmm. akan dapat beasiswa. Terus kedua, kalau kita sudah punya publikasi Scopus atau Hmm. publikasi ini, kita akan lebih lancar juga tidak? Karena saya lihat ada beberapa teman yang tidak. Ini kan perlu kita ketahui bahwa PhD itu adalah media untuk belajar.
Hmm. Pengalaman untuk membuat kita menjadi seorang akademisi. Oke. Jadi ada situasi di mana siswa ini tidak memiliki publikasi yang mentereng, tapi dia pernah memiliki pengalaman internasional. Kalau tidak, seperti saya sendiri, saya kan tidak punya pengalaman publikasi mentereng waktu mendaftar, tapi punya pengalaman international conference. Oke. Ada lah yang kita masuk ke international conference atau paper yang, kalau ada paper pun juga coba itu saja yang ada internasionalnya. Iya. Saya teman-teman itu jangan menyerah, jangan sampai Iya. bilang, oh harus ada Scopus, Iya, saya makanya. enggak usah Scopus. Aduh, enggak boleh gitu. Saya bahasa Inggrisnya jelek. Oh, enggak usah. Kan itu teman, mungkin saya tidak tahu kalau salah satu teman saya nonton Mr. Asriadi. Saya betul-betul kagum beliau ini. Itu sama-sama dari Palopo, terus sama-sama berusaha mendapat beasiswa, dengan keterbatasan yang ada. Biasa hujan-hujan datang ke rumah untuk belajar bahasa Inggris, untuk belajar IELTS. Luar biasa ya. Oh ya, luar biasa. Pakai jas hujan. Saya bilang, saya sebagai teman untuk belajar berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia diberikan beasiswa. Sekarang kalau tidak salah di UI, kalau tidak salah Universitas Indonesia. Iya, keren ya. Memang pejuang tangguh ya. Pejuang tangguh. Sama dengan saya dulu, pejuang tangguh. Hujan-hujan. Hujan-hujan pergi tes. Hujan-hujan belajar TOEFL tengah malam. Luar biasa ya. Tapi kan hasilnya kelihatan kan. Bocor genteng bocor kan, belajar TOEFL. Jadi prinsip belajar TOEFL itu kayak ngisi TTS. Betul. Netes dari atap netes akhir terakhir. Ya Allah, ini kayaknya petunjuk besok lulus. Akhirnya lulus ya. Alhamdulillah, itulah. Kita melihat satu masalah sebagai petunjuk. Itu aneh kan. Ini harus positif. Air ini rezeki. Air ini rezeki, hujan, berarti ini petunjuk lah. Yakin pasti lulus. Dan dapat akhirnya. Oke. Menurut doa saya, katanya perkataan itu kan doa. Betul. Kalau kita yang baik-baik, baik juga hasilnya ya kan. Jadi jawabannya tidak menjamin juga sih, harus. Tapi lebih bagus, mungkin lebih baik, tapi tidak mengatakan bahwa orang yang bahwa pendaftar yang punya Scopus itu yang akan lulus. Belum tentu ya. Belum tentu ya kan. Tidak punya pengalaman internasional. Iya, yang penting ada. Kan di persyaratan beasiswa itu tidak ada tertulis bahwa harus mendaftar PhD harus punya persyaratan publikasi Scopus, tidak kan? Tidak ada. Tidak ada. Yang selama kita memenuhi persyaratan yang ada, IELTS 7, seumpama ini proposal 1.500 kata, terus ini kan LOE dan lain-lainnya itu, Bismillah saja pasti, insya Allah lancar. Ya. Nggak usah dipikir bahwa wah saya harus punya Scopus, saya punya ini, nggak usah. Oh ya, syarat-syarat checklist, syarat-syaratnya sudah. Oke. Ya, Mas Ardian Setiawan bergabung nih. Halo Mas Ardian. Ini saya lagi mau. Nah, itu narasumber beliau itu, narasumber. Ya. Oke. Oke. Kira-kira apa lagi yang bisa kita jual di CV kita itu, Mas, supaya convincing buat si pemberi beasiswa berdasarkan pengalaman Mas Akbar. Yang pasti jangan jual diri, Bang. Ya iyalah. Kacau. Jadi dimarahin istri. Ya, yang tadi nilai jual apa yang kita miliki, Scopus itu adalah nilai jual, nilai tawar. Tapi bukan hal yang harus. Kalau kita memiliki Scopus, kita punya pengalaman international conference, terus ada juga sih yang jual teman. Jual teman seperti contoh, saya berteman dengan Mas KS. Mas KS sudah kuliah di satu kampus. Lalu saya minta Mas KS untuk menghubungkan saya dengan seorang supervisor. Bisa gitu ya? Ini yang mau dapat LOE dan ini bisa juga. Karena biasanya
supervisor kita kan atau potential supervisor itu tidak langsung menjawab email. Dia lihat ini skip, kan sibuk mereka. Sibuk mengajar, sibuk penelitian, sibuk reviewer, sibuk. Jadi kalau ada email yang masuk bisa dianggap spam, mungkin gitu. Tapi kalau mungkin teman yang forward, jadi bisa lebih diperhatikan. Itu yang utama. Terus iya, seperti itu Mas. Tapi kalau seumpama kita sudah memperlihatkan kemapanan, rasa apalagi kena dengan research interest. Sebenarnya tidak usah menjual apa yang perlu kita jual pada diri kita. Pada saat research interest kita sudah kena dengan supervisor, connect gitu dia. Connect. Terus supervisor juga melihat, wah bahasa Inggrisnya ini sepertinya saya tidak perlu kerja keras ini. Lihat bahasa Inggris di proposal, bahasa Inggris sepertinya saya tidak perlu kerja keras untuk bisa membantu proposalnya kan. Jadi bisa lah. Jadi perlu juga itu bahasa Inggrisnya itu direview sama dia, di proofread ya kan, supaya jangan hancur lebur lah ya kan. Iya betul, karena sepertinya kadang pun kalau kita menulis pada saat studi, pada saat kita menulis dan sudah kelelahan, sudah pokoknya mental state kita sudah dalam bentuk kelelahan, itu akan terlihat tidak konsisten kita menulis. Tapi kalau kita sudah terbiasa untuk menulis, itu akan sangat membantu untuk memperjelas ide kita dalam tulisan. Ya, paling tidak pada saat dibaca, pembaca kita tidak mengernyitkan alis. Ini apa ini gitu. Apa ini ya, jenis apa gitu kan, jenis apa ini kan. Kalau sudah dikasih komen, what do you mean with this? Wah, itu udah ini ya, lampu merah udah ya. Kalau dikasih komen proofreading bahwa pokoknya kalau tidak struktur kalimat kita tidak sesuai dengan struktur kalimat yang diinginkan di sini kan. Mas Kas kan pernah tulis essay ya, kita waktu master tulis essay. Pernah ya. Ya. Itu juga bisa kita jual, bahwa apa yang kita bisa jual, bahwa kita tahu convention writing di perguruan tinggi internasional. Itu bisa, bahwa kita memiliki pemahaman academic English untuk international university, itu juga sesuatu yang bisa kita jual. Oke. Tapi kita perlihatkan melalui proposal kita perlihatkan melalui CV dan lain-lainnya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari kawan saya, Ibu Dina. Ibu Dina lagi nanya lagi nih. Kata Bu Dina, beliau ini susah fokus riset karena kebanyakan interestnya. Jadi di portofolio dia itu gado-gado, penelitiannya kemana-mana kata dia. Itu gimana itu? Waduh. Gimana ya? Oh, aja, mulai dari master saja, Bu. Mulai dari penelitian master, kembangkan. Itu kan lebih, walaupun karya penelitiannya kemana-mana, tapi linearitas karya master dan doktor kan bisa lebih tajam. Oh gitu, bisa aja ya. Jadi meskipun banyak artikel yang kemana-mana, tapi fokus ke riset sebelumnya bisa gitu ya, dikaitkan ya. Ya, jadi pada saat kita menulis CV dan pengalaman research, kita menuliskan judul skripsi, judul master, judul ini, itu relevan. Oke. Research interest kan bisa saja berbeda-beda dan berubah-ubah, tapi pengalaman meneliti, kita melalui pendidikan itu linear, jadi betul. Lebih bagus. Bisa mulai dari masternya. Penting itu ya, penting ya. Iya. Kalau masternya berupa pena project, boleh nggak dikaitkan gitu? Kan masternya nggak ada mini tesis, tapi berupa pena project. Nah, dari pena project itu sebagai point of departure-nya, sebagai awalannya untuk lanjut ke riset ke PhD, bisa nggak? Bentuk apa, Mas Kai? Pena project.
final project itu bentuknya seperti apa? Seperti penelitian, Mas? Iya, project dia. Oh ya, oh berarti sama dengan saya. Saya kan bentuknya di kampus di University of Adelaide itu disebut dissertation. Ya, Dissertation kita sebut dissertation. Saya pernah tanya kenapa bukan tesis? Kok master bisa dissertation? Karena itu sesuatu hal yang baru yang kita eksplorasi. oke. Bisa dapatkan mata kuliah itu. Nah, pada saat kita kembangkan tadi yang katakan tadi, justru lebih bagus lagi karena kita sudah punya beberapa referensi Oke, yang bisa kita kembangkan. Tinggal mencari tambahannya betul. untuk melihat the recent topic Iya, tentang isu itu. smiling. Oh, jadi pengen projectnya buat buku kata dia. Dia pengen projectnya buat buku. Sama aja ya kan? Iya sama. Mau buat buku, mau mini tesis kan sama ya kan? Mm-mm. Toh itu kan ke apa ke riset juga arahnya kan? Lebih keren beliau itu daripada saya. Beliau sudah bisa bikin buku. Iya, dia ini produktif orangnya Mas Mas Akbar. Dia ini produktif dan interestnya banyak. Jadi saking saking banyaknya interest tuh ya macam-macam dia kesana kemari risetnya. Wah itu luar biasa lagi karena berarti pembacanya sudah banyak, sudah meluas. Bisa, Ya dia kan? tinggal diambil satu aja terus di apa dikaitkan sama rencana apa riset berikutnya ya kan? Mm-mm. Kalau buku itu biasa berupa, oh, biasanya bisa lebih tahu kalau lihat bentuknya sih. Tapi Hmm. apa kita sarankan ke teman-teman bahwa kalau bisa master itu eh, sesuai dengan PhD. Penelitian kita di master itu ada kaitannya dengan di PhD. Oke. Oke, ini kayaknya belum nggak ada pertanyaan lagi, Mas Akbar. Oke, Mas Akbar, tiga kata Mas Akbar, tiga kata buat mereka para calon-calon pemburu beasiswa PhD apa? Tiga kata. Closing statement. 3 kata, wawasan kebahasiswaan apa? Wawas. Yang pertama persistent. Persisten, ya. Kita harus persisten. Kita harus tekun, jatuh bangun, kita apa? Terus opportunistic. Opportunistik, nah itu ya, penting ya. Pas oportunis Opportunistic. ya kan? Ya, kita tidak bisa melihat beasiswa apa yang kita inginkan. Kalau saya sendiri, beasiswa apa yang terbuka selama dia fully funded, ya apply. Wajar Kita ya. nggak tahu yang mana rezeki kita. Kecuali kita punya kriteria sendiri untuk beasiswa yang kita inginkan. Oke, Kalau saya pribadi tidak punya, jadi saya opportunistic oke. beasiswa yang bagus. Terus saya rasa yang terpenting adalah knowledgeable. 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 Oke. Knowledgeable dalam hal beasiswa itu kita harus tahu dulu. Uh, saya punya folder khusus dulu waktu punya laptop. Folder khusus aplikasi-aplikasi beberapa beasiswa. Wah, keren Termasuk tuh. termasuk di New Zealand, termasuk di Inggris juga. Uh, Beberapa folder ya. Di situ folder itu ada format proposal penelitian, semua sudah ada di sana. Persyaratan eligibility-nya, terus semua informasi yang dibutuhkan. Jadi pada saat saya mendaftar satu satu beasiswa ke beasiswa lain, saya tinggal buka formatnya terus copy paste researchnya. Oke. Dan biasa hanya menambahkan beberapa untuk menambah kata dan lain-lainnya. Jadi kalau punya anggaplah 3 atau 4 format riset penelitian itu sudah diselesaikan semua. Tergantung Oke. dari beasiswa mana yang ingin kita lempar. Yang ingin kita kan ini mau melamar. Ya, Jadi peminang. Peminang PhD. apa ya? Sesuatu itu biasanya impossible sampai ada seseorang yang membuktikan bahwa itu bisa. Betul. Tapi yang bisa kita buktikan hanya di titik ini, di titik mendaftar beasiswa. Ada orang yang lebih hebat lagi, bisa menciptakan teknologi, oh ya luar biasa. Ya. Bisa kita share ke teman-teman itu bahwa untuk bisa mendapatkan beasiswa itu kita
betul-betul harus uh, yakinlah. Ya, kita harus yakin bahwa uh, kesempatan beasiswa ini adalah untuk semua orang, tidak Iya, diskriminatif. oke. Baik kita, selama kita bisa checklist semua semua eligibilitasnya, semua persyaratannya. Ya, kalau orang bisa, ya kita pasti bisa lah. Pun kalau ditolak, alhamdulillah. Coba lagi gitu kan. Ya, saya pernah dulu ditolak. Saya banyak ditolak beasiswa juga dulu. Uh, beasiswa waktu masih honor di ini kan di sekolah tinggi tempat saya mengajar sekarang. Beasiswa itu menolak. Padahal saya sudah habiskan modal lah, keluarga juga sudah pinjamkan untuk bisa ke Bandung, UPI Bandung waktu itu. Oke. Nah, di UPI Bandung dan ikut wawancara. Kemudian saya bercengkrama dengan beberapa yang mencari beasiswa. Dari pengalaman itu, saya lihat, oh, bahasa Inggris saya bagus, lebih bagus dari beberapa calon waktu itu ya, termasuk Ya, arogan. oke. Allah bilang kamu terlalu sombong, gak cocok beasiswa kamu. Iya. Ya udah, fail itu ya. Nah, jadi waktu itu saya bilang, wah bahasa Inggrisnya Bapak ini dan Ibu ini, kayaknya bahasa Inggris saya, cuap-cuap saya bagus lah. Pokoknya speaking saya lebih friendly dan lain-lainnya. Hmm. Ya, pas setelah itu enggak lulus. Saya datang ke salah satu dosen yang selalu mendukung saya. Dia bilang, Akbar, ini pesan yang sangat sangat saya ingat seumur hidup. Mudah-mudahan jadi pahala bagi beliau. Bilang Amin. gini, Akbar, kalau kamu tolak kampus dalam negeri, berarti itu pertanda bahwa kamu akan diterima di kampus luar negeri. Amin ya. Akhirnya terwujud ya. Ya, sebagai anak muda kan, nggak mungkin lah. Tapi saya aminkan. Amin. Amin, Bu. Amin. Akhirnya melihat perjalanan hidup, tidak lulus beasiswa, alhamdulillah keluar pengumuman PNS, bahwa saya lulus PNS. 2 minggu, kalau nggak salah 3 minggu setelahnya. Nah, ternyata betul yang dikatakan Ibu ini. Semoga motivasinya menjadi pahala. Dan sekarang diberikan kesempatan. Dan sadar bahwa kemampuan speaking itu untuk jadi akademisi, aduh, segini. Harus punya kemampuan writing, Iya, kemampuan writing yang bagus, kemampuan nalar yang bagus, betul. reasoning, critical thinking. Nggak bisa speaking juga nggak apa-apa. Gak apa. Speakingnya sedikit juga ada apa-apa. Hmm. Saya ada beberapa akademisi kalau bicara Amburadul ya. lirik-liriknya masih, tapi tulisannya waduh Keren. keren-keren. Betul, betul. Hanya saya sadar bahwa betul-betul Allah itu ingatkan bahwa kamu anak muda yang sombong. Iya, Dikasih pengalaman, kamu sekolah PhD supaya tahu bahwa speaking itu tidak ada apa, bukan satu-satunya yang sangat penting betul. pada saat belajar bahasa Inggris. Ada aspek lain lagi yang lebih diperlukan ya kan? Jadi tadi saya lupa apa, 3. Kita harus persistent, Persistent, opportunistic, knowledgeable. knowledgeable, oportunis. Oportunis, tapi bukan oportunis yang kurang wawasan. Dia harus oportunistik tapi berwawasan. Iya, rasa Saya oportunis ya. beasiswa ini langsung daftar mati kita. Kita harus tahu formatnya apa, Betul. beasiswanya apa. Seperti kemarin waktu sebelum dapat beasiswa saya bertanya-tanya ke beberapa adik-adik yang tidak lulus online assessment itu psikotes. Bilang psikotesnya bentuknya seperti apa. Ada beberapa di internet sebenarnya beberapa tips-tips yang diberikan. Ada juga beberapa dari teman-teman beri tips. Saya lebih tertarik bertanya ke sumbernya. Jadi saya tanya bagaimana bentuk pertanyaannya, kira-kira apa yang jadi kendalanya. Tapi ternyata Mas, pun kalau kita bertanya, tes ini akan terus terupdate. Jadi Iya, pertanyaan berubah lagi. Tapi kan kita sudah punya dasar bahwa oh ya untuk menjawab pertanyaan ini tidak ada acuan bahwa ini untuk psikologi ya, untuk psikotes tidak ada acuan bahwa pertanyaan ini yang benar. Ada satu betul. pertanyaan yang benar. Nah, Iya, mereka hanya mau melihat
kalau pertanyaannya berhubungan dengan kepribadian, berarti saya hanya menggambarkan kepribadian saya. Betul. Permasalahannya pada saat jawaban pertama, kedua, ketiga dibuat-buat, maka pada saat saya lelah dan kembali, pada saat lelah ya, anggaplah pertanyaan, makanya pertanyaan ratusan kalau tidak salah. Anggaplah pertanyaan ke-200 atau pertanyaan ke berapa ya, 60 itu. Anggaplah sampai ke pertanyaan 100 lah, terus saya lelah. Dan saya kembali ke state mental saya yang sekarang ya. Akhirnya saya jawabnya menjadi tidak konsisten. Betul. Menjadi pertama jadi orang lain, terus menjadi diri sendiri. Hanya terlihat di jawaban itu. Pada saat diberikan statistical report, terlihat bahwa kepribadian Anda memiliki kepribadian ganda. Kenapa? Karena mungkin multiple kepribadian malah mungkin. Iya. Karena pertanyaan awal berbeda dengan jawaban awal berbeda dengan jawaban mendekati akhir. Gitu. Menarik sekali ya. Ya. Baik Mas Akbar, kayaknya ini udah nggak ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan yang gabung hari ini. Terima kasih banyak loh atas sharingnya. Semoga ini jadi amal jariah pahala buat Mas Akbar. Jadi kalau ada mungkin 1 orang atau 2 orang ada yang lulus beasiswa gara-gara siaran ini, ya udah pahala itu buat kita berdua dan yang nonton juga kan. Hal-hal yang seperti ini kan tidak berbayar, Mas. Kita hanya share saja. Iya. Pengalaman kita terus. Oke. Ya, paling tidak punya kenalan baru lah. Punya kenalan baru kayak tadi Mas Fitra, terus Mbak Dina dan ya. Ada Mas Has bisa ngaji juga nih. Yang bergabung Has bisa ngaji. Mas Has bisa ngaji itu petarung tulen itu. Sama-sama kami di Adelaide. Ya, kita sama-sama di Adelaide kemarin. Iya. Mas Ardian diundang juga dong nanti. Boleh. Karena boleh nanti. Mas Ardian itu sedikit unik ya. Beliau kan kalau tidak salah dari Monash terus dan beasiswa yang didapatkan juga keren loh. Tahu nggak beasiswanya Mas Ardian? Beasiswa Adelaide Scholarship Internasional ya? Enggak tahu, kalau nggak salah Indivor kalau nggak salah. Oh Indivor ya? Indivor, oke. Boleh nanti kita coba hubungin beliau. Tapi bisa dikonfirmasi kalau nggak salah gitu. Aku justru kagum sama Mas Ardian. Mas kuliah itu. Ini harus digali nih. Belajar studi PhD ini enak ini kayaknya nih. Oke. Baik, terima kasih Mas Akbar, sukses buat PhD-nya. Semoga selalu sehat. Lancar jaya, publikasinya nanti makin banyak publikasinya. Amin. Dan juga tetap selalu menginspirasi. Terima kasih Mas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.